Perhitungan amal di hari kiamat akan diringankan bagi orang yang selalu menghitung dan menghisap dirinya di saat hidup di dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul adzim. Salah satu sikap dari orang beriman yang harus menjadi kebiasaan yaitu mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Dalam pitutur bahasa Jawa sering kita diingatkan dengan bisa rumangsa, bisa memahami diri sendiri. Rasulullah bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar. Koreksilah diri sendiri sebelum dikoreksi atau dihisab oleh Allah, dan berhiaslah dengan amal soleh untuk pagelaran agung pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian Rasulullah juga bersabda, wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya, yang artinya sesungguhnya hisab perhitungan amal di hari kiamat akan diringankan bagi orang yang selalu menghitung dan menghisab dirinya di saat hidup di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengevaluasi diri dan memperbaiki diri perlu tahu keadaan dirinya dalam posisi yang seperti apa. Mari kita bersama menyimak dan merenungkan firman Allah dalam surat Fatir ayat 32. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hambaku. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Menurut ayat tersebut, umat Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 3. Yang pertama, faminhum dzalimun li nafsihi, yaitu orang yang menganiaya diri sendiri. Dia adalah orang yang melalaikan sebagian dari yang diwajibkan atasnya dan mengerjakan sebagian hal-hal yang diharamkan. Kemudian golongan yang kedua, wa minhum muqtasid, yaitu pertengahan. Dia adalah orang yang menunaikan hal-hal yang diwajibkan atas dirinya dan meninggalkan hal yang diharamkan. Tetapi ada kalanya dia meninggalkan sebagian dari hal-hal yang disunahkan dan kadangkala mengerjakan sebagian yang dimakruhkan. Kemudian golongan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, yaitu lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dia adalah orang yang mengerjakan semua kewajiban dan hal-hal yang disunahkan, juga meninggalkan semua yang diharamkan dan dimakruhkan, dan sebagian pula mengerjakan yang diperbolehkan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang lebih cepat berbuat baik akan masuk surga tanpa hisab, dan orang yang pertengahan masuk surga karena rahmat Allah. Sedangkan orang yang menzolimi diri sendiri akan dimasukkan ke dalam surga karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Marilah kita mengevaluasi diri kita, termasuk golongan yang mana. Hendaklah berupaya keras untuk menjadi golongan yang ketiga, yaitu orang yang cepat berbuat kebaikan. Jangan sampai ketika kita punya kesempatan berbuat baik, kita menunda-nunda. Karena kita tidak tahu apakah nanti, apakah besok kita masih punya kesempatan yang sama. Seorang ustadz yang bernama Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar
pernah memberikan nasihat bagaimana upaya memperbaiki diri, yaitu mencari dan memperbaiki kekurangan dalam dirinya serta menggali ilmu untuk meneladani Rasulullah. Mari kita memperbaiki diri dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jangan sampai terlambat, karena kita tidak tahu yang namanya ajal kita itu kapan. Begitu kita ada kesempatan berbuat baik, segera berbuat baik. Walaupun kecil, akan lebih baik ketika perbuatan itu menjadi ajak. Walaupun kecil tapi ajak, itu akan menunjukkan kepada Allah tentang kesungguhan kita dalam berbuat baik. Semoga Allah memberi kesempatan pada kita untuk memahami kekurangan kita dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita.